Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4994-4996. Karena kamu penurut, jawablah pertanyaanku, kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Dev bertanya pada Saul. Baiklah, tanyakan saja padaku. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Saul mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Saul sudah ketakutan setengah mati, dan dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Dev. Karena di kota ini ada formasi teleportasi yang mengarah ke kota kecil di pegunungan, bukankah seharusnya ada juga formasi teleportasi yang bisa berteleportasi ke tempat lain? Dev bertanya. Karena dia ingin melarikan diri, Dev tidak mungkin melarikan diri melalui kota kecil di pegunungan. Joseph pasti ada di salah satu kota. Terlebih lagi, kota itu pasti penuh dengan orang-orang dari Istana Ke-8, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit kota macan terbang. Aku tidak tahu. Saul menggelengkan kepalanya. Omong kosong, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Sambil berkata demikian, peri gila melangkah maju dan meninju Saul hingga membuatnya menjerit kesakitan. Aku sungguh tidak tahu. Saul gemetar seluruh tubuhnya, urat-urat menonjol di dahinya, dan dia menjerit kesakitan. Peri gila melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Melihat Saul memuntahkan darah dan sekarat, Dev melambaikan tangannya dan berkata, hentikan. Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu. Melihat hal ini, peri gila pun berhenti. Sementara Saul menangis dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Ayahku tidak mengizinkanku berlarian. Dia hanya mengizinkanku berteleportasi ke sini. Mengenai formasi teleportasi lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Sungguh sesuatu yang tidak berguna. Peri gila melotot ke arah Saul. Menantu laki-laki, karena dia tidak tahu tentang formasi teleportasi, maka mari kita keluar dengan angkuh, kita semua mengenakan baju zirah prajurit. Dengan Saul yang memimpin kita, apakah ada yang berani menghentikan kita? Tobias Son berkata pada Dev. Itulah satu-satunya cara. Memang sedikit lebih lambat, tetapi seharusnya tidak akan ada masalah. Dev mengangguk, lalu beberapa orang kembali mengenakan baju zirah prajurit. Dengar, bawa kami pergi dari sini. Jika kamu berani bermain trik, kamu akan menanggung akibatnya. Dev mengancam Saul. Tidak berani. Aku sama sekali tidak berani bermain trik. Saul menggelengkan kepalanya berulang kali. Segera, di bawah kepemimpinan Saul, Dev dan anak buahnya meninggalkan kota dengan lancar, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Namun, Dev tidak ingin membiarkan Saul pergi begitu saja. Mereka baru saja meninggalkan kota itu. Jika mereka ingin meninggalkan wilayah kota macan terbang, mereka masih memerlukan identitas Saul. Sebuah kota kecil di pegunungan. Setelah Joseph membawa Istana Ke-8 ke sini, seluruh kota sekarang dipenuhi orang-orang dari Istana Ke-8. Joseph sedang memulihkan diri di ruang rahasia. Perjalanan ke dunia surga dan manusia telah sangat membebani dirinya. Tuan Istana, kota badak tiba-tiba menyerang kota macan terbang, dan sekarang terjadi kekacauan. Pangeran sudah lama tidak berada di istana. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah linen masuk dan berkata. Joseph membuka matanya, menatap lelaki tua itu dan berkata, Tetua Agung, apakah penggunaan kekuatan secara tiba-tiba oleh kota badak adalah demi tanah harta karun? Chandler menangkap putra Miles, seharusnya penguasa kota badak, dan ingin menukarnya dengan tanah harta karun. Bukan saja Miles tidak menyelamatkan putranya, tetapi tiba-tiba dia menggunakan kekerasan. Tampaknya tanah harta karun itu sangat penting bagi kota badak. Kata Tetua Agung. Tanah harta karun itu belum dibuka. Biarkan mereka bertarung perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Bawa anak buahmu untuk mencari pangeran dan jangan terlibat dalam pertarungan antar ras binatang ini. Joseph memberikan pesanan. Ya, Tuan Istana. Tetua itu mengangguk, tetapi saat dia hendak berbalik dan pergi, wajah Joseph tiba-tiba berubah, oh tidak, dia akan meninggalkan kota. Bajingan ini, aku sudah menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kota, tapi dia malah meninggalkan kota. Kamu harus membawa lebih banyak orang dan segera bawa pangeran kembali. Dimengerti. Sosok Tetua Agung segera menghilang. Pada saat ini, Dev dan lainnya mengawal Saul dan berlari sepanjang jalan. Dev dan lainnya bergerak sangat cepat karena mereka tidak lagi khawatir keberadaan mereka terbongkar, jadi mereka mempercepat langkah. Tepat saat mereka hendak melewati kota berikutnya, tiba-tiba sebuah sosok turun dari langit.
Saat sosok itu melayang turun dari langit, dengan rasa penindasan yang kuat pun menyertainya. Dev sedikit bingung. Mereka mengenakan baju zirah prajurit, dan Saul ada di sana bersama mereka. Secara logika, tidak seorang pun dari kota macan terbang berani menyerang mereka. Tetapi tepat ketika Dev mengeluarkan pedang penebas naga dan bersiap bertarung, dia tiba-tiba tertawa. Tuan Hu, mengapa kamu ada di sini? Dev melihat bahwa sosok yang tiba-tiba turun dari langit sebenarnya adalah Matt Hu. Begitu Matt Hu mendengar suara Dev, dia langsung berhenti, menatap Dev dan yang lainnya, dan berkata, apa yang kalian lakukan? Aku hampir salah paham. Aku mengenakan baju zirah ini untuk mengelabui penduduk kota macan terbang. Dev menjelaskan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Perlu diketahui bahwa lokasi tempat Dev dan kelompoknya berada bukanlah di perbatasan kota macan terbang, melainkan wilayah inti kota harimau terbang. Matt Hu, seorang biksu manusia, berhasil sampai di sini dengan mudah. Aku datang ke sini untuk mencarimu karena aku khawatir kamu mungkin dalam bahaya. Matt Hu berkata, lalu menatap Saul dan bertanya, siapa orang ini? Bukankah dia juga manusia? Sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Dev berencana untuk kembali dan berbicara dengan Matt Hu kemudian. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ruang di hadapan mereka bergetar, kemudian seberkas cahaya putih menyambar, muncullah seorang lelaki tua berjubah linen bersama belasan biksu dari alam dispersi negeri peri. Orang tua ini adalah tetua agung dari Istana ke-8, dan para biksu ini tidak mengenakan baju zirah, tetapi semuanya mengenakan pakaian unik Istana ke-8. Tetua Agung, Tetua Agung. Melihat lelaki tua itu muncul, Saul langsung berteriak. Dev mengerutkan kening, melangkah maju dan menamparkan wajah Saul, menyuruhnya tutup mulut. Tetua Agung itu memasang ekspresi garang di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang pangeran Istana ke-8 kami. Sementara mereka berbicara, sekitar selusin biksu dari Istana ke-8 telah mengelilingi Dev dan lainnya. Dan ketika Saul melihat ini, kesombongannya tiba-tiba muncul kembali. Kenapa kalian tidak membiarkan aku pergi? Atau kalian semua akan mati tanpa tempat untuk pemakaman? Saul mengangkat sudut mulutnya. Biarkan pantatmu pergi. Dev menamparnya dan berkata, lihatlah situasinya dengan jelas. Bahkan jika kamu datang dengan lebih banyak orang, kamu masih di tanganku. Aku 100% yakin bahwa aku dapat mengubahmu menjadi seonggok daging sebelum orang-orangmu mengambil tindakan. Kamu, Saul sangat marah, tetapi dia tidak berani bersikap sombong lagi. Dev mengatakan kebenaran. Nak, aku tidak peduli siapa dirimu. Bebaskan pangeran kami dan aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Kata Tetua Agung kepada Dev. Enyahlah. Apa yang orang-orang dari Istana ke-8 kalian katakan itu seperti kentut. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak ingin pangeranmu mati, maka minggirlah dari hadapanku. Dev berkata sambil memegang kepala Saul dengan satu tangan. Jika Dev mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang, kepala Saul akan meledak seperti semangka. Namun Tetua Agung itu tidak mau mengalah dan untuk sesaat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Dev tahu bahwa ini adalah kota macam terbang, dan jika kebuntuan terus berlanjut, itu akan sangat merugikan mereka. Peri gila, ayah mertua, kalian berdua bawa Elijah dan tinggalkan kota macan terbang sesegera mungkin. Tuan Hu dan aku akan tinggal di sini dan menghadapi orang-orang ini. Kata Dev. Wedus, kenapa aku yang harus tinggal? Tidak bisakah kamu tinggal sendiri? Masih ada dua wanita yang menungguku di tempat tidurku di rumah. Aku tidak ingin mati. Matt Hu memutar matanya dan berkata. Saudaraku, aku akan tinggal bersamamu. Kata peri gila. Sebaiknya kamu segera pergi. Yang terpenting sekarang adalah melindungi Elijah. Jangan lupa tujuan kita di sini. Dev melambaikan tangannya. Peri gila mengangguk, lalu mengikuti Tobiason dan membawa pergi Elijah. Tetapi orang-orang dari Istana ke-8 menolak untuk menyerah. Beri jalan. Dev mengerahkan sedikit tenaga, dan Saul segera mulai melolong seperti hantu. Kalian minggirlah. Tetua Agung itu melihat ini, dan melambaikan tangannya. Segera peri gila dan Tobiason membawa pergi Elijah. Setelah mereka pergi, Dev diam-diam menghela napas lega. Tanpa beban Elijah, dia bisa bergerak bebas dan melarikan diri jika dia tidak menang. Dev sangat yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ada Matt Hu, orang ini dulunya adalah biksu di surga ke-6. Bisakah kamu melepaskan pangeran kami sekarang? Tanya Tetua Agung. Tidak, aku ingin menggunakan nyawa pangeranmu untuk ditukar dengan sejumlah sumber daya. Dev tersenyum sedikit.
Dev akhirnya memiliki kartu truf di tangannya, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Wah, kamu sedang bermain api. Tetua Agung itu tampak sangat jelek. Bermain api tidak ada apa-apanya, bagaimana kalau aku bermain dengan istrimu? Matthew maju selangkah dan mengejek Tetua Agung itu. Tetua Agung memandang Matthew, dan tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya putih redup, yang langsung menyelimuti Matthew. Tuan Hu, hati-hati. Dev buru-buru mengingatkan saat melihat ini. Tidak masalah, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Matthew tidak bergerak. Tetua Agung itu sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba melangkah maju, dan cahaya putih di matanya langsung berubah menjadi keemasan. Pada saat ini, wajah Tetua Agung menjadi lebih pucat. Saat cahaya keemasan terus menutupi tubuh Matthew, ekspresi Tetua Agung itu menjadi semakin jelek. Kamu sebenarnya reinkarnasi. Tetua Agung itu mundur beberapa langkah dan berkata, benar sekali. Kalau bukan karena reinkarnasi, aku bahkan tidak akan sudi melihat orang sepertimu. Matthew tersenyum dingin. Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Agung dari Istana Ke-8 memiliki kemampuan seperti itu, mampu melihat identitas reinkarnasi Matthew hanya dalam sekejap. Kamu cukup cakap. Coba lihatlah siapa aku. Dev melepas baju besinya dan membiarkan Tetua Agung melihatnya. Tetua Agung itu melirik Dev, cahaya keemasan langsung bersinar di matanya, tetapi setelah beberapa saat, cahaya keemasan itu berubah menjadi ungu. Keringat dingin mengalir di dahi Tetua Agung, dan dia akhirnya terduduk di tanah dengan suara keras. Dev sedikit bingung. Dia tidak melawan sama sekali dan hanya melihat-lihat. Apakah perlu seperti ini? Tetua Agung itu perlahan berdiri dan menatap Dev dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Siapa kamu? Tetua Agung bertanya pada Dev. Sial, kamu melihatnya lama sekali, tapi tidak mengetahui apa-apa. Dev terdiam beberapa saat. Ada energi misterius yang melindungi tubuhmu, jadi aku tidak bisa melihatnya. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk Matthew dan berkata, namun statusmu pasti jauh lebih mulia daripadanya. Sial, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu hanya orang yang pelit. Matthew menjadi cemas. Saat dia hendak bertindak, Tetua Agung berkata bahwa dia tidak mulia, tetapi Matthew tidak setuju. Tuan Hu, jangan marah. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain. Melihat ini, Dev buru-buru membujuk. Aku tidak marah. Orang ini sama sekali tidak akurat. Matthew berkata dengan tenang. Sekalipun dia berkata dia tidak marah, dia sudah meninju Tetua Agung itu. Tanpa diduga, Tetua Agung itu mundur berkali-kali dan sama sekali tidak mau bertarung dengan Matthew. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke arah belasan anak buahnya dan berkata, ayo mundur. Tetua Agung, Tetua Agung. Saul tercengang. Mengapa mereka mundur sebelum menyelamatkannya? Selain itu, sekarang hanya ada Dev dan Matthew, tetapi mereka memiliki begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan menang. Namun, sekarang mereka malah kabur setelah Tetua Agung melihat dengan cahaya kepada kedua orang ini. Bersambung.